Halo teman-teman, ini adalah contoh dari anggrek-anggrek yang bisa digantung di bawah matahari, dijemur. Contohnya anggrek dendrobium. Yang ini anggrek cattleya. Ini anggrek grammatophyllum. Dan juga saya sudah mencoba anggrek oncidium. Nah, sekaligus saya akan menjawab pertanyaan dari rekan Newbie dan Umi Tuti Koiria. Terima kasih sahabat atas pertanyaannya. Nah, jadi teman-teman, anggrek yang saya gantung terbalik itu karena saya kan membeli anggrek itu diantaranya ada yang dari softpot ya. Nah, saya suka sekali kalau anggrek itu dari softpot karena saya gampang sekali untuk membuka softpotnya, langsung saya sterilkan di bawah matahari. Nah, selain itu, anggrek yang harus saya sterilkan adalah anggrek yang sakit. Nah, anggrek yang sakit itu bagaimana? Kita bisa cek dari daunnya. Daunnya itu nggak hijau mulus, tapi ada bercak-bercak coklat, bercak-bercak hitam. Nah, itu artinya anggrek ini nggak sehat. Artinya akarnya juga biasanya nggak sehat. Nah, akar yang nggak sehat itu misalnya warnanya coklat kehitaman. Nah, untuk anggrek yang sakit ini wajib dan harus kita bongkar dari potnya, lalu kita rendam di fungisida dan kita sterilkan di bawah matahari. Untuk video anggrek yang sakit ini, saya sudah membuat videonya di bagian awal di bagian awal video-video saya yang sebelumnya, bisa dicek ya tentang anggrek ini. Nah, selanjutnya bagaimanakah perawatan dari anggrek yang digantung terbalik? Perawatannya mudah sekali, sama dengan anggrek-anggrek yang lain ya perawatannya. Itu kita siram setiap hari, lalu diberi pupuk seminggu 2 kali, diberi fungisida seminggu sekali. Kalau yang sakitnya parah, fungisidanya seminggu 2 kali. Nah, bedanya penyiraman untuk anggrek yang digantung ini, penyiramannya ekstra, lebih banyak. Karena anggreknya kan dijemur di bawah matahari panas. Tentunya kan akar-akarnya ini kan ada kering ya, lebih kering. Nah, ini tentunya kita lebih banyak memberikan penyiramannya. Nah, selain itu kita harus setiap hari harus mengamati perkembangan dari akar-akarnya. Nah, awalnya pasti anggreknya itu kan dijemur, itu pasti kan kelihatan seperti stres gitu ya, warnanya kayak agak kering gitu kan, di bawah panas gitu. Tapi sebenarnya anggrek ini justru justru lebih sehat. Nah, ini anggrek ini kita terbantu dengan adanya sinar matahari, karena sinar matahari ini membunuh kuman-kuman yang ada di akar. Ada bakteri di akar bisa terbunuh, jamur di akar terbunuh, terus daun-daun yang ada di hama yang ada di daun itu juga bisa terbunuh di bawah matahari. Jadi kita sangat terbantu sekali dengan adanya cahaya matahari yang terik itu juga sangat membantu dalam proses pensterilan. Nah, selanjutnya dalam setiap kali kita menyiram, kita harus mengecek perkembangan akar ya. Akarnya itu warnanya awal-awal mula itu warnanya kan seperti stres, warnanya kayak kuning, kayak gosong gitu ya, coklat gosong. Tapi kita tidak perlu khawatir karena anggrek ini tambah lama bertambah sehat. Bertambah sehat nanti pasti ada proses perkembangan dari akarnya, warnanya. Lama-lama tuh ada akar yang kehijau-hijauan. Nah, itu tanda-tanda bahwa anggrek ini sudah sudah tambah pulih gitu, sudah udah tambah steril. Nah, nanti dari perkembangan itu akan kelihatan akarnya keluar. Akarnya mulai nanti tumbuh akar baru yang berwarna hijau. Nanti juga akan kadang-kadang ada tunas baru. Nah, itu tunas baru juga akan menumbuhkan akar. Nah,
Nah, ini contoh ya teman-teman, anggrek yang sakit. Nah, ini kan daunnya kan jelek. Nah, kelihatan kan? Nih, kalau disteril kan kelihatan anggrek yang sakit. Dia, nah, ini anggrek yang saya ikat ya dengan tali ini karena eh, saya ikat ke kawat. Kan kadang suka ada yang jatuh. Nah, saya ikat supaya nggak jatuh. Nah, ini apa namanya? Namanya talinya tuh Ken Master. Saya beli di toko alat listrik. Nah, ini kawatnya yang saya bentuk sedemikian rupa. Ini saya ikat, ini talinya yang saya beli namanya Ken Master. Nah, tapi ada yang tidak perlu diikat. Kalau anggreknya itu ada cabangnya, nggak perlu diikat, ada yang nggak perlu diikat. Nah, ini proses penyiraman yang saya lakukan. Penyiramannya ini ekstra, ya, sambil menyiram, sambil mengamati kondisi akarnya. Nah, akarnya dari ke hari harus kita cek. Ada yang pertumbuhan akarnya itu cepat, ada yang lambat. Nah, ini karena kondisi dari setiap anggrek kan berbeda-beda. Ada yang sakitnya parah, ada yang memang kondisinya sehat. Jadi kan berbeda-beda. Nah, kita harus selalu mengamati perkembangannya dan kita tidak perlu khawatir ada yang cepat, ada yang lambat, tapi kita di sini harus bersabar. Nah, pasti nanti akan ada akar baru, ada tunas baru. Nah, untuk pemberian fungisida ini namanya antrakol. Antrakol ini kita berikan ya, bisa seminggu sekali atau 2 kali. Ini kalau sudah dicairkan, dikasih antrakol, nanti warnanya putih seperti ini, seperti susu. Ini antrakolnya. Nah, untuk pemupukan, kita lakukan pemupukan seminggu 2 kali. Saya menggunakan pupuk organik. Nah, selanjutnya untuk penyiraman, untuk anggrek-anggrek yang digantung terbalik ini, penyiramannya harus ekstra, harus banyak airnya. Kenapa? Karena kan kita gantung terbalik nih di bawah matahari, berarti kan dipanggang nih, akarnya dipanggang ya, di bawah matahari. Nah, tentunya akar-akarnya ini dehidrasi, ya, kurang air. Nah, karenanya kita harus melakukan penyemprotan dan pengocoran air yang ekstra. Airnya harus banyak kita semprot. Kita semprot bisa di pagi hari atau di sore hari. Ya, kalau pagi hari itu di bawah jam 9. Pemupukan di bawah jam 9 pagi atau sore hari. Nah, ini kita lakukan penyemprotan ekstra fokus di bagian akar. Ya, jadi bagian akar tuh difokuskan penyemprotannya airnya yang banyak supaya nanti anggrek ini cepat keluar akarnya. Itu ya, kita fokus ke bagian akar. Nah, ini saya menggunakan alat semprot elektrik. Alat semprot elektrik bisa dicek di video saya yang sebelumnya tentang alat semprot elektrik ini. Nah, kalau pakai alat semprot elektrik ini kita nggak sulit ya melakukan perawatan anggrek karena kan harus ini ya, ada pemupukan, penyiraman, pemberian fungisida. Nah, itu alat semprot harus membantu. Nah, ini untuk apa namanya, anggrek grama. Ini anggreknya sehat ya teman-teman. Daunnya hijau, ada tunas baru, tapi akarnya asam. Seperti biasa saya gantung terbalik di bawah matahari, dirawat. Akhirnya keluar tunas baru. Masih kecil teman-teman, belum kelihatan, tapi ini sudah jelas ada akar baru, artinya sudah steril, sudah siap pindah media tanam. Nah, sama untuk semua anggrek-anggrek saya yang lain, dirawat dengan sabar, akhirnya nanti juga akan tumbuh akar-akar baru dan juga bisa tumbuh tunas yang baru seperti ini, sama semuanya. Seperti ini. Nah,
Selanjutnya, kalau kita membeli anggrek teman-teman, hati-hati jangan sampai mendapatkan anggrek yang sakit, karena akan sulit dalam merawatnya. Nah, untuk itu kita harus memilih anggrek yang sehat, benar-benar sehat, dengan cara mengecek daun-daunnya. Daunnya itu harus berwarna hijau, mulus, tidak ada warna kuning sama sekali, tidak ada bercak-bercak di atas daun maupun bawah daun, warnanya harus hijau, mulus. Nah, kalau anggreknya sehat, daunnya sehat, itu mudah dalam perawatannya. Nah, dalam menggantung terbalik, nanti kita akan menemukan beberapa anggrek yang daunnya itu belum kuat terbakar di bawah matahari. Ini contohnya kan daunnya gosong, terbakar. Nggak apa-apa teman-teman, karena kan akarnya menjadi tambah sehat. Sudah dilatih ya, disterilkan, dilatih dijemur di bawah matahari. Lama-kelamaan daun-daun ini akan mengeluarkan tunas baru yang menjadi anggrek baru yang sehat, yang kuat, yang sudah tahan terhadap panas matahari. Nah, jadi untuk merawat anggrek-anggrek yang disterilkan, dipanggang ya, dijemur di bawah matahari terbalik tidak sulit. Sangat mudah sekali. Kita hanya butuh kesabaran dan selalu memperhatikan perkembangan dari tiap-tiap akar masing-masing anggrek. Kita akhirnya dengan kesabaran akan mendapatkan anggrek yang sehat, steril, kuat, dan juga anggrek-anggrek yang tahan panas. Terima kasih teman-teman.